Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Randy EduFit Channel. Channel yang membahas seputar dunia pendidikan dan juga tutorial. Hari ini Randy EduFit Channel akan memberikan video yang berisi materi tentang pengenalan sains untuk anak usia dini. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan videonya, silahkan teman-teman untuk membantu dengan klik subscribe, like, share, komen, dan juga nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Nah, berikut adalah materinya. Nah, baik teman-teman, jadi pengenalan sains untuk anak usia dini dilakukan untuk mengembangkan beberapa kemampuan. Yang pertama yaitu adalah kemampuan untuk mengeksplorasi dan juga investigasi, atau kemampuan untuk mengamati dan menyelidiki. Nah, di sini yang bisa diamati ataupun diselidiki itu bisa berupa objek atau juga fenomena alam. Ya, objek ini bisa benda mati ya ataupun juga benda hidup ya teman-teman ya. Misalnya binatang bisa atau buah-buahan bisa atau benda apapun itu bisa diamati dan juga diselidiki. Juga termasuk fenomena-fenomena alam. Yang kedua itu adalah mengembangkan keterampilan proses sains dasar. Jadi teman-teman bukan hanya kemampuan dari hasil akhir ya, tapi juga prosesnya dari sains dasar itu juga ikut dikembangkan ya, baik itu berupa kemampuan untuk pengamatan, kemampuan untuk mengukur, kemampuan menggunakan bilangan, dan juga kemampuan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Nah, jadi prosesnya pun ikut dikembangkan keterampilannya. Yang ketiga yaitu adalah mengembangkan rasa ingin tahu. Ya, teman-teman ya. Jadi ketika anak belajar sains yang dimana banyak permasalahan yang akan dipecahkan ya melalui praktek langsung ya, otomatis di sana rasa ingin tahu anak akan semakin tinggi. Ya, karena ada hal yang harus dia cari tahu atau pecahkan dalam pembelajaran sains tersebut. Nah, selain rasa ingin tahu juga mengembangkan rasa senang ya karena ikut berpraktek ya. Jadi karena sains itu tidak hanya sebatas teori atau menjelaskan, tapi anak-anak juga dituntut untuk bisa berpraktek langsung ya, otomatis membuat anak semakin senang. Selain itu juga bisa bekerja sama dengan teman yang lain ataupun dengan guru. Dan mau melakukan kegiatan penemuan. Nah, jadi tidak sekedar hanya mempelajari apa yang ada di buku atau yang disampaikan oleh guru, tapi anak juga harus melakukan praktek untuk kegiatan penemuan. Nah, yang terakhir yaitu adalah memahami pengetahuan tentang berbagai benda, ya, baik itu ciri, struktur, dan juga fungsi. Ya, seperti kita ambil contoh, misalnya anak dituntut untuk mengamati buah salak misalnya. Nah, bagaimana cirinya, ya? Ciri-cirinya bentuknya seperti apa, kemudian struktur misalnya struktur kulitnya seperti apa ya. Kemudian fungsinya untuk apa buah itu, mungkin selain untuk dikonsumsi, untuk apa lagi, bisa diolah menjadi apa lagi. Nah, jadi di situ anak akan memahami pengetahuan tentang berbagai benda. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa topik menarik tentang sains untuk anak usia dini yang bisa kita berikan atau praktekkan ya, teman-teman ya. Yang pertama itu ada topik tentang gerak. Nah, contohnya seperti gerak bola pingpong, gerak kelereng, mobil-mobilan, dan juga gasing ya, teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang menarik untuk anak adalah bagaimana sih cara agar benda tersebut bisa bergerak?
Nah, itulah yang harus dipecahkan ataupun dijawab oleh anak ya melalui pengamatan. Yang kedua, topik menuang. Nah, misalnya seperti menuang air, pasir, biji-bijian ya. Di sini anak bisa sambil bermain peran, misalnya sebagai penjual dan pembeli ya. Yang ketiga, menimbang. Nah, topik menimbang ini anak akan mencoba menimbang ya dengan timbangan buatan sendiri atau dengan timbangan dengan skala. Nah, jadi timbangan pun bisa dimulai dari timbangan yang tidak dengan skala atau membuat sendiri ya. Misalnya menimbang menggunakan tangan ya, dikira-kira mana yang lebih berat ya. Kemudian mungkin membuat timbangan dengan botol bekas ya. Baru nanti terakhir menggunakan timbangan yang menggunakan skala, sehingga di situ anak bisa membuktikan hasilnya sama atau tidak, timbangan yang tidak resmi dengan timbangan yang resmi. Topik selanjutnya itu adalah busa sabun. Nah, di sini anak akan senang sekali untuk bermain busa. Nah, kemudian pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak adalah bagaimana sih cara membuat busa yang paling besar. Nah, di situ anak bisa praktek membuat busa yang besar dengan cetakan yang sudah disediakan. Nah, jadi kita tinggal memfasilitasi menggunakan cetakan-cetakan ya, dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar. Oke, selanjutnya itu ada topik tenggelam dan terapung. Nah, di sini karena anak paling suka untuk bermain air, makanya guru dapat menyediakan berbagai benda untuk diselidiki hasilnya. Apakah benda itu tenggelam ataupun terapung jika dimasukkan ke dalam air ya. Jadi teman-teman bisa menyediakan benda-benda ya yang itu kemungkinan bisa tenggelam atau terapung. Nah, sebelum anak-anak praktek, lebih akan menarik lagi jika anak ditanyakan lebih dahulu ya, atau bermain tebak-tebakan. Apakah benda ini nanti akan tenggelam atau terapung? Nah, setelah anak menjawab, baru kemudian anak membuktikan dengan praktek langsung. Topik selanjutnya yaitu adalah magnet. Nah, di sini guru dapat menyediakan berbagai benda untuk diselidiki anak, mana yang dapat menempel atau yang tidak. Kemudian anak menyimpulkan hasilnya. Nah, jadi dengan anak berpraktek dari benda-benda yang disediakan guru, mana yang bisa menempel dengan magnet ataupun tidak. Nah, nanti di situ anak bisa menarik kesimpulan. Nah, jadi benda yang bisa tertarik oleh magnet ini benda yang seperti apa ya? Nah, gitu ya. Yang selanjutnya ada topik bayangan. Nah, di sini guru dapat menyediakan center untuk anak bermain bayangan. Ajak anak untuk membentuk berbagai bayangan ukuran besar dan juga kecil ya. Yang terakhir yaitu adalah perubahan wujud benda. Nah, di sini anak sangat suka melihat perubahan wujud benda. Misalnya dari es yang mencair atau bahan lain yang dimasak. Nah, guru dapat menyiapkan berbagai alat yang dibutuhkan. Nah, jadi anak sangat akan tertarik dari perubahan benda tersebut ya, dari padat menjadi cair. Nah, kemudian nanti anak ikut mengamati kenapa kok bisa benda padat itu berubah menjadi cair. Nah, disitulah nanti akan menyimpulkan ya, anak akan menjawab dari hasil proses pengamatannya. Nah, baik teman-teman, setelah mempelajari topik-topik untuk sains yang bisa diberikan pada anak usia dini, lalu pertanyaannya, topik sains apakah yang pernah teman-teman lihat di sekitar teman-teman? Nah, coba teman-teman share ya di kolom komen. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk atensinya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.